yang luar biasa ya, Bu Arini dan Mbak Roro yang tentunya berkolaborasinya itu terpantau juga dari jauh. Jadi sebenarnya kita ini juga evaluasi narasumber, memastikan bagaimana kolaborasinya, bagaimana menciptakan situasi yang kita ini kan dari berbagai macam karakter. Ada yang luar biasa seperti Pak Gede. Jadi begitu Pak Gede hadir itu saya yang pusing. Saya lihat kok ada Pak Gede di sini gitu ya. Telepon tanya tuh beliau nggak salah masuk tuh. Jadi sempat kan saya telepon nih Pak. Jadi saya minta Pak Iksan telepon, lalu saya tanya kembali, Bapak ini nggak salah masuk enggak? Saya memang ingin merasakan gitu ya, ingin bersama-sama dengan rekan-rekan guru yang lain untuk menambah wacana, menambah pengetahuan, dan beliau itu juga sama dengan Bapak Ibu yang lain mengosongkan gelas ya, mengosongkan gelas dan menunggu isian, dan tentunya nanti isinya itu akan dibagi. Yang sama-sama kita hormati juga tentunya Pak Sahri, selaku Pak Sahri ini pegang uangnya, jadi dia PPK. Jadi beliau ini yang pegang uangnya, PPK-nya. Beliau juga narasumber PM juga. Beliau juga panitia. Ini kenapa saya minta beliau panitia, karena rumahnya dekat. Nanti teman-teman mau jadi panitia di sini terlalu jauh, sehingga beliau karena rumahnya dekat, jadi kita minta untuk mengawal. Dan tentunya kenapa beliau tidak turun, kami memberi kesempatan kepada stakeholder kami dulu untuk berbagi, karena biarlah teman-teman kami lebih ke memantau, mengawasi, dan tentunya mengevaluasi. Dan yang sangat saya banggakan semua peserta untuk pelatihan pembelajaran mendalam khusus untuk di sini adalah SMA SMK ya, yang tentunya untuk guru PAUD, guru SD, guru SMP sudah selesai semua, begitu juga dengan kepala sekolah, dan Bapak Ibu adalah kloter terakhir. Masih ada satu kloter yang insya Allah akan diselenggarakan di tanggal 26 sampai 5 hari, itu khusus untuk para pengawas. Jadi kami sedang menyusun begitu ya, pengawas ini juga harus diberikan kesempatan yang sama supaya ketika mereka turun di dampingannya ini juga mereka memahami, dan tentunya mereka juga bisa membekali dampingannya. Kami akan mengawal sebanyak 99 pengawas yang tentunya itu terbagi di 17 kabupaten kota dan provinsi. Mudah-mudahan nanti menjadi kolaborasi yang baik bagi Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, tadi ada bilang jalur langit ya, memang betul. Ketika ada satu kabupaten kota itu bahkan tidak mendaftar, tapi surat rekomendasinya masuk. Rupanya dia berpikir bahwa rekomendasi masuk, dia nggak perlu mendaftar. Padahal kan dari mendaftar itu kita akan melihat kurikulum fittingnya. Kita berharap bisa melihat siapa yang datang yang mendaftar ini. Sehingga ada beberapa kabupaten kota yang memang kekurangan. Ada juga yang memang ketika kita eksekusi rasanya memang tidak bisa kita ajak karena latar belakang yang tentunya kami berharap ya bahwa mereka-mereka yang mengikuti itu yang memang sudah berada di transformasi pendidikan sebelumnya, sehingga ini lebih mudah karena tidak membahas lagi tentang kurikulum. Akhirnya ada beberapa jalur langit yang turun gitu ya. Jadi eksekusinya juga kita tanya di dinas, kita tanya di pekan sejawatnya, apakah teman-teman ini memang pantas untuk menjadi bagian dari ini. Kalau toh nanti ada kekeliruan karena kesalahpilihan kami, ya namanya satu pohon sudah dipelihara, sudah dikasih bibit, dikasih pupuk, tapi kan pasti ada juga yang gagal panen gitu ya, yang masam,
ya, kecut dan bahkan jatuh gitu ya. Nah itu tidak ada yang sempurna ya, sempurna itu hanya milik Allah. Kalau toh memang terlibat di sini, berkahnya bahwa bisa ambil bagian dari kegiatan ini. Dan tentunya Bapak Ibu yang paling penting, Bapak Ibu kan sudah menandatangani fakta integritas. Ini menunjukkan bahwa Bapak Ibu tidak boleh menolak kalau ditugaskan. Tapi Bapak Ibu, ini hari ini kami menghitung terutama untuk coding ya. Coding itu kan untuk BGTK itu mengawal 8 kabupaten kota. Kami punya 78 hasil untuk 8 kabupaten kota. Rupanya yang mendaftar itu hanya 500. Kalau 501 kelas 35 berarti banyak yang tidak bertugas, termasuk PM. Tadi saya coba hitung yang sudah berdaftar ini kan ditutup tanggal 16 ya Bapak Ibu. Kami terus memproklamirkan bahwa pendaftaran akan ditutup di tanggal 16. Yang mendaftar sampai dengan tadi itu ada 2.500. 2.500 kalau kita asumsikan setiap kelas 35 berarti ada 71 ya. 2.500 dibagi 35 ketemu 71. Kalau di dalam kelas itu ada 2 orang berarti 142. Kalau ada 3 orang karena ada penggabungan dengan yang lain ya berarti tadi paling enggak 200 lah ya. Padahal yang kami siapkan itu ada 378 calon fasil 378 dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK. Sehingga nantinya Bapak Ibu, apabila nanti Bapak Ibu ternyata tidak ditugaskan, tolong jangan menuntut ke kami ya. Bahagianya Bapak gak tugas. Ya, artinya karena ini kan fasil-fasil yang COVID itu sudah terus-terus WA, ini kapan kami bertugas, padahal kan yang diurus ini kan pertama bagaimana mereka itu membayar dulu. Membayar ini kan juga melalui bos dan bos reguler. Bos reguler ini belum direvisi, tunggu dulu anggaran dari kami. Mereka ingin tahu dulu ketemunya berapa, baru mereka revisi. Nah kami sendiri tidak berani untuk menentukan harga. Kami tunggu dulu berapa yang mendaftar. Kalau yang mendaftar lengkap di dalam satu kelas 35 orang, amanah nilainya ya sekitar 1.900.000 ya, 1.900.000. Tapi kalau misalkan itu tidak mencukupi, berarti kan nilainya semakin ada di ambang atas tengah, bisa jadi di atas kalau jumlahnya di atas 10. Bagaimana kalau yang mendaftar itu di satu kabupaten kota itu tidak mencukupi 10, berarti batal, tidak jadi pelatihannya. Karena kan di dalam anggaran itu ada unsur untuk membayar narasumber. Membayar narasumber itu selama 2,5 bulan, 5 hari, 3 hari, dan ada 3 hari di tengah 2,5 bulan. Jadi maaf 5 hari di awal, 2 bulan setengah itu melalui RMS itu ada 3 kali pertemuan, dan di akhir itu ada 3 kali pertemuan. Berarti 11 hari itu kalau 10 orang, di bawah 10 orang itu ya bisa untuk membayar hasil. Ini kan hasil harus dibayar, orang itu kan harus dibayar mahalnya. Narasumber pun begitu. Nanti nilainya berapa? Coba tanya di narasumber nilainya berapa gitu ya yang diterima. Artinya karena memang dia harus dibayar, ya dibayar itu melalui bos in atau bos reguler yang disiapkan. Tentunya kami sih berharap bahwa memang banyak ya yang berminat supaya pembelajaran ini juga menyeluruh didapatkan oleh semua pihak. Jangan asal mengundang. Guru-guru ini kan melihatnya, aduh mahal banget, saya panggil aja 1 orang, lalu 1 sekolah ini ikut. Dilihat dulu siapa narasumbernya, punya nggak sertifikatnya, kan gitu. Lalu apakah dia akan memberikan utuh
dipanggil hanya 1-2 jam, berarti kan hanya kulit-kulitnya saja. Ini bayar 1 juta lebih untuk durasi 3 bulan. Ini kan cukup murah menurut kami ya Bapak Ibu. Apalagi nanti ketika bertemu dengan rekan sejawatnya, itu kan banyak hal-hal yang bisa mereka bersama mereka melakukan paling tidak ketika mereka berkumpul dengan rekan-rekannya ini bisa saling berbagi ya, berbagi, lalu tentunya banyak hal yang didapatkan di antara masing-masing orang. Dan setiap orang ini kan juga punya pola dan cara tersendiri. Ini juga mumpung saya ingat ketika nanti Bapak Ibu, terutama di satu kabupaten kota yang sama ya, kalau mau turun, tirulah 3 daerah ini. Jadi sebelum turun itu berbagi praktek, melakukan penyamaan persepsi, gitu ya. Jadi misalkan nih Bapak Ibu nanti biasanya akan diturunkan di satu tempat, bisa jadi di dalam kelas itu berdua, pasti itu berdua. Lalu kalau misalkan ada jenjang yang lain berarti bertiga, gitu ya. Nah sebelum diturunkan itu mohon untuk penyamaan persepsi. Jadi ketika turun itu terlihat semuanya smooth ya, cantik gitu ya, bagus, dan tidak ada yang saling intervensi. Semua itu sama, cuma punya cara untuk menyampaikan. Ada kalau praktisi, mungkin dia kan lebih paham tentang teori. Tapi kalau yang dari guru, dia akan bercerita bagaimana pengalamannya dia di dalam kelas. Nah ini menjadi kolaborasi yang baik. Jadi bisa jadi nanti Bapak Ibu bisa diturunkan dengan praktisi. Karena di SMA yang sebelumnya itu ada praktisi. Jadi ada dari dosen, ada juga dari pengawas ya, ada dari pengawas juga, ada juga dari unsur kepala sekolah. Nah, nanti ketika turun kolaborasinya itu menjadi kolaborasi yang baik, sinerginya yang baik, sehingga di dalam kelas itu menjadi terpukau semuanya. Satu sisi ambil dari sisi yang lain, satu sisi saling melengkapi. Ini bisa disepakati ya Bapak Ibu ya. Ya. Tentunya Bapak Ibu bisa menilai ya bagaimana Bu Rini, Bu Arini dan Bu Baroro bisa menyampaikan dengan baik dari sisi pengawas, Bu Arini dari praktisi, dari dosennya. SMK. Nah, dari SMA. Ini kan kolaborasi yang baik. Lalu Bapak Ibu, nantinya kami titipkan salam kepada kepala sekolahnya masing-masing untuk mengingatkan segera bisa mendaftar, terutama mungkin rekan-rekan sejawatnya ya. Diminta untuk segera mendaftar karena tanggal 16 itu tutup. Lalu di kesempatan ini juga saya berharap bahwa Bapak Ibu ini juga menjadi role model untuk sekolah masing-masing. Bapak Ibu pulang dari sini supaya ilmunya tidak tenggelam, tidak menguap. Bapak Ibu sudah berbagi ke rekan-rekannya di sekolah masing-masing. Jangan sampai Bapak Ibu diundang oleh sekolah lain, Bapak Ibu berbagi di tempat lain, sementara Bapak Ibu lupa dengan teman sendiri. Nanti temannya itu melihat kenapa Bapak Ibu itu sudah kesana kesini, tapi di sekolahnya sendiri tidak memberikan apa-apa. Padahal keberangkatan ke sini kan atas nama sekolah. Tidak mungkin kepala sekolah akan mengizinkan kalau memang Bapak Ibu tidak beri kesempatan. Nah, untuk itu semua Bapak Ibu berbagilah sehingga kalau orang lain lihat rumput tetangga lebih baik itu tidak sampai terjadi. Jadi rumputku lebih indah daripada rumput tetangga. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi terima kasih karena Bapak Ibu sudah renang besok 7 hari ya. Kalau sampai besok 7 hari ternyata sudah dapat erek-erek, makanya wajahnya senyumnya beda gitu. Dinikmati bersama yang ada, yang jelas nanti ketika turun beda pendapatannya. Walaupun nanti diterimanya begitu kita mulai diterimanya 2 bulan lagi. Ya, di akhir itu baru Bapak Ibu akan menerima honor sebagai narasumber. Honor narasumber itu dihitung per jam ya. Ini sudah mulai berhitung. Berapa jam? Nah itu
karier, tanya Pak Gede itu biasanya dapat berapa. Gitu ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sehat-sehat, tetap semangat, lalu tetap belajar. Bapak Ibu sekarang ini sudah bisa berbagi, karena Bapak Ibu sudah punya paspornya. Walaupun kami belum tahu nih nilainya cukup, baik atau baik sekali. Nah, nanti bisa jadi ketika nilainya cukup bisa jadi yang diberi kesempatan adalah baik atau baik sekali. Begitu ya Bapak Ibu, kecuali kalau memang ini kita kepepet nih pendaftarnya banyak ya, sudah terpaksa yang cukup juga diturunkan. Nah sekarang kalau merasa kita kan bisa berefleksi ya, diri kita tuh kita yang tahu gitu. Kita bisa berefleksi apakah 7 hari ini kita mampu untuk menjadi bagian dari ini. Kalau kita belum mampu atau masih kurang, masih ada waktu untuk belajar. Karena insya Allah Bapak Ibu akan diturunkan di bulan Agustus pertengahan. Sekarang ini kami masih mengawal coding yang insya Allah mulai tanggal 21 sampai dengan 3 bulan ke depan. Lalu Bapak Ibu akan diturunkan di Agustus, berarti Agustus, September, Oktober, November baru Bapak Ibu terima gaji. Gitu ya Bapak Ibu? Jangan dilihat terima gajinya, tapi dilihat bagaimana Bapak Ibu berbagi. Karena kita nggak tahu nih ladang amal ibadah yang mana yang akan kita dapatkan. Siapa tahu di 3 bulan yang Bapak Ibu berikan itu adalah bagian dari ladang amal ibadah Bapak Ibu. Dan mudah-mudahan juga Bu Rini, Adini, dan Bu Baloro, saya yakin ini adalah hal yang luar biasa yang sudah ditanamkan. Mereka akan menuai di yaumil mahsyar atas ladang amal yang didapatkan. Dan kita harus iri terhadap hal itu. Berbagilah kepada rekan-rekan kita di sekolah masing-masing. Nanti tentunya kita akan juga berbagi ketika kita sudah siap. Dan kita pelan-pelan menanam ladang amal ibadah itu. Mungkin itu dari saya Bapak Ibu, karena sudah malam, saya nanti sampai di Palembang jam 11 malam. Jadi saya mengucapkan terima kasih dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Pelatihan pembelajaran mendalam bagi guru, kepala sekolah, dan tentunya pengawas saya nyatakan ditutup. Terima kasih untuk semangatnya, terima kasih untuk luar biasanya Bapak Ibu menjadi bagian dari ini. Salam saya kepada pimpinan Bapak Ibu ya, karena sudah mengizinkan Bapak Ibu, dan mohon maaf atas segala keterbatasan yang ada, khilaf dan salah, baik itu atas nama para narasumber, para panitia, dan tentunya BPMT. Terima kasih yang sangat. Salam hangat untuk keluarga juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.